Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah di sore hari ini dengan warna-warni nikmat dari Allah, warna-warni anugerah dari Allah, dan kumpulan di majelis ilmunya Allah, di majelis zikir kepada Allah adalah anugerah terbesar. Karena ini merupakan anugerah agama. Anugerah terbesar itu dua. Buya sering ulang-ulang agar kita selalu mengingatnya. Yang pertama adalah anugerah agama. Yang kedua adalah anugerah diciptakannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang paling besar sekali. Anugerah agama adalah ilmu. Anugerah ilmu. Anugerah bisa mengamalkan ilmu. Anugerah bisa menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu Allah kepada yang lain. Ini yang dimaksud dengan agama. Dalam ilmu ada ilmu yang merupakan pokok, ada ilmu yang merupakan cabang, yaitu ilmu wasilah. Ilmu yang pokok adalah yang diwahyukan oleh Allah dalam Qur'annya, dan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ini ilmu yang pokok. Yang di dalamnya ilmu yang pokok itu adalah ilmu aqaid, ilmu akidah yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan kenabian, yang berkaitan dengan pendengaran kita, yaitu yang kita dengar dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan mutawatir.
Ini yang disebut dengan aqaid sama'iyat. Aqaid yang berkaitan dengan ketuhanan adalah aqaid uluhiyat. Aqaid yang berkaitan dengan kenabian adalah aqaid nabawiyat. Aqaid yang berkaitan dengan ketuhanan yang disebut uluhiyat, ini adalah tauhid. Makna tauhid adalah meyakini kepada keesaan Allah. Tauhid itu mengesahkan Tuhan, yaitu meyakini kepada keesaan Tuhan, bahwa Tuhan Maha Esa zatnya. Artinya tidak ada dua zat di Tuhan dan tidak ada zat lain selain daripada Tuhan yang hak. Esa yang tidak bisa dibagi dan esa yang tidak merupakan susunan untuk menjadi esa. Kita ini satu, kan? Tapi satu kita ini susunan. Kan, ada kaki, ada tangan, ada kepala, jadi banyak, kan? Dan esa kita bisa dibagi-bagi, bisa dipecah. Yang kedua, esa pada sifat-sifatnya. Maknanya tidak ada dua dalam sifat-sifat Allah. Tidak ada dua wujud, tidak ada dua qidam, tidak ada dua, kan? Terus tidak ada dua melihat, tidak ada dua mendengar. Ya, penglihatannya satu. Dengan satu penglihatan Allah melihat kepada semua ciptaannya, kepada segala sesuatunya. Pendengaran Allah juga begitu. Dengan satu pendengaran Allah, Allah mendengar kepada segala suatu ciptaannya. Allah dan juga sifat-sifat yang lainnya seperti kuasa. Kekuasaan Allah tidak ada dua. Dengan satu kekuasaan Allah menciptakan semua yang Ia ciptakan. Dengan satu kehendak Allah menghendaki segala sesuatu situasi kondisi makhluknya dengan satu sifat kehendak. Ilmu Allah juga satu, esa, dengan satu pengetahuan Allah, yakni sifat mengetahui. Maka Allah mengetahui semua ciptaannya, segala suatu ciptaannya. Dan Allah juga mengetahui kepada zatnya dan kepada semua sifatnya.
kepada semua af'alnya. Allah, firman Allah juga sama. Dengan satu kalam Allah berfirman kepada segala suatu ciptaannya. Segala suatu ciptaannya dengan kalamnya, dengan firman-Nya. Maka sering diibaratkan semua ciptaan Allah itu berada antara kaf dan nun. Kun fayakun. Kun. Kun itu kan dua haraf, dua huruf, satu kaf, dua nun. Kun artinya adalah kamu. Kun adalah kamu. Seluruh alam semesta dari awal sampai tiada ujungnya ada di antara kaf dan nun. Artinya hanya dengan satu kalam maka terjadilah segala yang terjadi di alam semesta ini. Hanya dengan satu kalam. Makna kun di sini bukan berarti jadinya makhluk seketika. Tidak seperti pemikiran sebahagian orang yang awam. Orang yang awam itu kalau bicara kun fayakun itu pemikirannya sekaligus jadi. Bukan begitu makna kun fayakun. Kun fayakun itu maknanya seluruh ciptaan Allah, segala suatunya, segala situasi kondisinya dari awal sampai tiada akhirnya itu dengan kunnya Allah. Macam-macam, ada yang sekaligus jadi, ada yang ada waktu, kan? Kita di dalam rahim ibu kita berapa bulan? 9 bulan. Yang 4 bulannya belum dikasih ruh, kan? Yang 5 bulannya setelah 4 bulan kita dihidupkan oleh Allah dengan ruh, dikasih ruh. Jadi hidupnya berapa bulan? 5 bulan hidupnya. Kalau jadinya kita, kan, proses kita diciptakan oleh Allah dalam rahim, kan, dari mulai sperma sampai berbentuk belum dikasih ruh itu 4 bulan. Nah, ini semua dengan kunnya Allah. Tapi kun Allah itu jadi macam-macam. Kun, kan, seketika jadi. Kun sekian detik. Kun sekian menit. Kun sekian hari. Kun sekian bulan. Kun sekian tahun. Kun, itu makna kun, kan? Itu makna kun. Kita berada di dalam rahim, kan? Dari sperma sampai berbentuk, memang kunnya 4 bulan, kan? Maka jadi fayakunu, maka jadi 4 bulan, kan? Lalu masa hidup dalam rahim 5 bulan, memang kun hidup kita itu, kan? Berapa bulan? 5 bulan.
maka hiduplah kita di dalam rahim 5 bulan. Lalu di dunia, berapa lama hidup di dunia? Mungkin ada yang 1 detik, mungkin ada yang 1 menit, mungkin ada yang sekian jam, ada yang sekian hari, ada yang sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, sekian puluh tahun, ada yang sekian ratus tahun. Semua dengan kun Allah. Yang umurnya 1000 tahun kun 1000, yang umurnya 1 menit kun 1 menit. Semua dengan apa? Dengan kun. Itu makna kun, kan? Kun fayakun. Semua makhluk Allah, ya, segala sesuatunya dengan kun. Dengan kunnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ala. Nah, Allah. Jadi sekali lagi, Allah itu Maha Esa pada semua sifatnya. Semua sifatnya itu esa. Bukan satu sifat, tapi seluruh sifat-sifat Allah itu, setiap jenis sifat Allah itu esa. Satu, kalau kita mah pengetahuan kita mah jadi banyak. Pengetahuan untuk bikin sorban beda dengan pengetahuan untuk bikin mobil. Beda dengan pengetahuan untuk bikin bala-bala. Jadi banyak. Bentuk pengetahuannya juga banyak. Allah mah enggak, hanya satu pengetahuan. Dengan satu pengetahuan Allah mengetahui segala suatu ciptaannya. Kan? Allah ini ilmu. Nah, kudrat juga begitu, kan? Kekuasaan kita, kekuasaan bikin sorban, kemampuan bikin mobil, kemampuan bikin bala-bala udah lain. Allah mah dengan satu kemampuan, dengan satu kekuasaan, Allah menciptakan segala sesuatu yang Ia ciptakan dengan satu sifat kekuasaan. Kan? Kita mah nggak bisa kalau tidak dengan kekuasaan yang lain. Kita punya tenaga, kemampuan mengangkat beras berapa kilo? 1 kintal. Enggak kuat. 25 kilo masih kuat. 1 kintal butuh pengetahuan, butuh kekuatan lain. Butuh kekuatan lain. Kehendak juga kita mah macam-macam. Kan? Kita mah dibatasi dengan waktu, dengan tempat. Itu kehendak. Kehendak yang kemarin, yang dulu, yang sekarang, yang kehendak kepada ini, kehendak kepada ini, kehendak kepada ini, udah macam-macam. Allah dengan satu kehendaknya mengatur segala suatu ciptaannya hanya dengan satu sifat kehendaknya. Dan Allah. Penglihatan kita macam-macam penglihatan kita. Kalau lihat kepada yang dekat beda dengan melihat kepada yang jauh. Beda dengan kepada yang lebih jauh. Dan manusia kelihatan dekat segede gini. Kan? Sekian meter ke sana udah lain. Sekian ratus meter udah lain. 1 kilometer kelihatannya segede apa? Udah lain gitu kan? Nah, kita kadang-kadang penglihatan itu butuh alat bantu. Pengen lihat yang lebih kecil dengan apa? Mikroskop, kan? Allah. Bagi Allah semua sama. Semua makhluknya bagi Allah sama.
bagi pengetahuan Allah sama, bagi penglihatan Allah sama, tidak ada samar. Dohirnya makhluk, batinnya makhluk. Istilah dohir batin itu hanya bagi makhluk yang lainnya, kan? Istilah dohir dan batin hanya bagi makhluk saja. Bagi Allah dohir semua, kan? Tidak ada istilah goib bagi Allah. Tidak ada istilah jauh bagi Allah. Seperti nisbat kepada kekuasaan Allah. Kalau kita mampu bawa 25 kilo, udah lain kemampuan kita dengan membawa 50 kilo, kan? 50 kilo ada istilah lebih berat. Kalau 10 kilo lebih, nah, Allah itu tidak begitu. Bikin makhluk yang terkecil sampai makhluk yang terbesar sama bagi Allah. Enggak begini, kan? Bikin aras Allah itu, bagi Allah gampang, kan? Kalau bikin kerikil lebih gampang, enggak ada lebih. Enggak ada lebih gampang. Kalau bikin kerikil lebih gampang, kan? Enggak ada lebih. Sekarang bikin kerikil bagi Allah gampang. Kalau bikin langit agak susah dikit. Enggak ada. Enggak ada susah dikit, enggak ada. Ingat, rata bagi Allah, sama bagi Allah. Enggak ada jauh. Istilah jauh dekat itu hanya nisbat makhluk dengan makhluk. Bagi Allah semuanya. Dan wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah, Allah, Allah. Allah maha dekat. Allah maha melihat. Allah maha kuasa. Allah maha menghendaki. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Allah, itu tauhid, ya. Lalu tauhidul af'al, barusan tauhidus sifat. Ada tauhidul dzat, ada tauhidus sifat, ada tauhidul af'al. Apa tauhidul af'al? Bahwa Allah Maha Esa dalam perbuatannya. Maknanya bagaimana? Maknanya, kan, bahwa segala suatu makhluk adalah dengan, adalah oleh Allah. Allah lah yang berbuat. Pada hakikatnya segala perbuatan makhluk pun dibuat oleh Allah. Itu semua fi'lullah, kan? Pekerjaan Allah. Itu kerja Allah. Segala suatu kerja makhluk semuanya dibuat oleh Allah. Jadi hakikat yang berbuat Allah. Hanya satu hakikat yang berbuat. Manusia berbuat, ya kan? Karena dibuat oleh Allah. Memang Allah buat begitu, kan? Buat begitu. Diam kita dibuat oleh Allah. Gerak kita dibuat oleh Allah. Dan maka hakikat yang berbuat adalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini namanya tauhidul af'al. Tauhidul af'al. Allah, Allah, Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan akidah uluhiyah. Nah, tauhid itu berkaitan dengan akidah uluhiyah. Nah, Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat ya bagi yang ngomongnya khususnya dan bagi yang mendengarkannya pada umumnya. Mudah-mudahan juga menjadi keberkahan bagi kita semua. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Adzan.